Oke, pagi teman-teman. Oke, apa kabar? Oke, thank you. Silakan duduk teman-teman. Oke, em, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu buat kesempatannya bisa share. Ya, thank you untuk Pak Mul ya, sama Bu Sinta udah dikasih kesempatan nih ya. Nah, teman-teman, em, mungkin sebelum saya mulai, saya mau kasih teman-teman, tapi teman-teman lihat ya, pencapaiannya lumayan ya teman-teman ya. Nah, cuman saya mau bilang begini teman-teman. Bagi saya itu bukan sesuatu yang luar biasa, beneran teman-teman. Karena apa yang saya ada hari ini itu benar-benar karena kemurahan Tuhan teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, apa yang saya mau share ke teman-teman hari ini adalah yang berdasarkan pengalaman saya. Ya, jadi saya bukan ngajarin, tapi saya hanya share pengalaman. Nah, saya berharap nantinya teman-teman bertanya. Ya, karena dengan teman-teman bertanya, saya pasti bisa lebih kasih yang lebih on point yang teman-teman kira-kira teman-teman butuhkan gitu ya. Oke. Teman-teman, mungkin sebelumnya saya akan cerita sedikit background dulu ya. Nah, saya sebenarnya udah pernah share di sini terakhir itu tahun 2019 tadi kalau nggak salah ya. Masih ada yang ingat nggak? Ada yang ingat saya? Lupa ya, gila ya. 2019 terakhir saya share teman-teman ya. Nah, jadi kalau gitu saya ulang aja perkenalannya, oke? Oke, di sini saya di sini deh ya, ganti-gantian. Oke. Oke, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman tadi bisa lihat dari saya punya Sunday Punch, saya tuh lahir bukan dari keluarga yang berkecukupan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya bukan orang kaya lah, ya. Saya tinggalnya di Jelambar waktu lahir. Ya, rumah yang teman-teman tadi lihat itu seperti itu rumah saya. Ya, gubuk dari kayu, terus udah gitu lantainya tuh nggak ada keramiknya. Jadi cuman semen. Ya, cuman semen. Seperti itulah ya. Nah, dari masa kecil saya belajar beberapa hal, teman-teman. Ya, walaupun dari saya kecil. Nah, ini saya cerita ini tolong diambil positif, jangan dianggap negatif. Tetapi saya tuh ada satu trauma teman-teman waktu kecil. Trauma saya adalah apa? Jadi waktu saya kecil itu, kan saya tinggalnya tadi di Jelambar. Untuk orang-orang yang mungkin cukup senior, tahu bahwa zaman dulu di Jelambar itu ruwet banget, berantakan banget, ya. Terus banyak banget orang di sana itu punya rumah tapi nggak punya WC. Beneran. Jadi akhirnya mereka kalau mau buang air besar, buangnya di got. Khususnya anak-anak gitu ya, buangnya di got. Dan karena zaman dulu sering banjir, setiap kali kalau banjir, kenapa? Iya, benar benar ya, berarti tahu apa yang saya maksud ya. Jadi kalau lagi banjir, wah itu pisang goreng berterbangan, ya, beneran ya. Tikus mati lah, pisang goreng lah, mau apa aja deh semua pada hanyut gitu ya. Jadi kalau tinggal di sana ya kalau dia lagi arusnya masuk ke rumah ya dia masuk ke rumah gitu ya. Nah, jadi karena kejadian seperti itu teman-teman, saya tuh trauma. Saya trauma dan saya dalam hati begini, apapun yang terjadi, saya nggak mau tinggal di Jelambar teman-teman. Beneran, beneran. Tapi bukan saya bilang Jelambar jelek, enggak ya. Jangan negatif ya. Cuman itu yang saya alamin. Terus hal kedua yang saya alamin yang buat saya belajar adalah begini teman-teman. Tempat tinggal saya itu, saya bukan orang yang gimana ya. Saya orang yang cukup takut hal-hal mistis teman-teman. Saya orang yang cukup takut hal-hal seperti itu. Dulunya ya, dulunya. Sekarang enggak itu. Benar-benar, sekarang enggak. Nanti saya kasih tahu penyebabnya kenapa. Jadi zaman dulu sering banget mati lampu, betul nggak? Sering banget. Ya, benar ya. Nah, kalau mati lampu, biasanya kita anak-anak pasti main apa? Main bayangan. Ya, kita pasang lilin, kita main bayangan, benar nggak ya? Nah, saya juga begitu teman-teman. Saya main bayangan ya. Suatu hari waktu saya main bayangan, tiba-tiba di sebelah saya ada bayangan yang lebih gede. Beneran, lebih hitam dan pekat. Saya cari yang mana orangnya. Bentuknya orang, tapi saya cari nggak ada. Iya dong. Terus saya merasakan kayak nggak enak banget gitu. Terus saya tanya lah
dengan ketakutan nangis ke papa mama saya. Saya bilang, ini kayaknya ada sesuatu. Terus mama papa saya langsung suruh saya, jangan ngomong. Kenapa? Karena takutnya yang lain-lain semua juga jadi takut gitu kan. Terus gimana? Mama papa saya cuma bilang, oh ya udah, nggak apa-apa. Kamu kuat-kuatin aja. Teman-teman, saya belajar apa teman-teman? Saya belajar, nggak ada duit itu lebih ngeri daripada setan teman-teman. Beneran, beneran itu yang saya belajar gitu. Maksudnya gini, lu kalau nggak ada duit, lu nggak ada pilihan. Rumah udah angker gitu aja lu harus tinggal gitu. Bener gak? Nggak enak banget rasanya. Dan itu yang membuat saya akhirnya jadi nggak takut. Kenapa? Papa saya ngajarin saya satu hal yang sebenarnya nggak masuk akal, tetapi lucu. Itu bikin saya jadi berani. Jadi papa saya bilang begini, kalau misalnya kamu merasa diganggu, ya kan, kamu sambitin celana dalam. Gitu. Hah? Saya bilang, waduh, kayaknya kalau ini senjatanya ampuh ya, kan saya selalu pakai celana dalam ya, tinggal keluarin aja ya, gitu. Jadi saya jadi nggak takut gitu ya. Nah, oke, next. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman ya, perhatikan saya gitu ya. Saya tuh kalau di agensi pun gitu ya, atau lagi untuk orang-orang yang cukup kenal saya gitu ya, yang udah ketemu saya gitu ya berapa kali ya, teman-teman banyak dari mereka tuh suka banyak yang bertanya, Jun kok kamu bisa gitu? Kenapa? Karena saya ini adalah orang yang tipenya adalah antisosial teman-teman. Saya orang tipe yang antisosial, ya. Em, Mungkin kalau misalnya saya bisa kasih contoh adalah seperti ini saya nggak bermaksud, saya bukan orang sombong teman-teman, tapi saya orang yang antisosial sebenarnya. Jadi bagi saya untuk lakukan ini hari ini sangat draining tenaga saya. Jadi kalau teman-teman lihat ini sangat-sangat mendrain saya punya energi untuk lakukan ini. Jadi saya itu sebisa mungkin menghindari untuk speaker dan lain-lain. Tetapi satu hal yang saya ngerti begini, hal yang nggak nyaman itu bikin kalian bertumbuh. Makanya tetap saya lakukan. Oke. Nah, saya bisa kasih bukti adalah begini. Kan saya diundang oleh Pak Wahyu ya. Tahun 2019 dan tahun ini juga. Betul ya? Coba tanya deh, siapapun yang undang saya, pernah nggak saya datang untuk approach mereka dulu? Nggak pernah teman-teman. Teman-teman kalau ketemu saya, misalnya lagi di biasa kalau kita ngumpul-ngumpul kick off atau apa ya, saya kebanyakan pasti nggak bakalan nyapa orang. Saya pasti nunduk jalan aja. Saya orangnya tipenya begitu. Berbeda banget sama leader saya Ferry. Kalau leader saya Ferry, dia datang bener nggak? Dari ujung ke ujung dia cari siapa yang dia kenal, disalamin. Kalau saya nggak mau lihat, langsung jalan. Ya, tapi orang bingung, kok bisa sih kayak begitu, ya kan? Pencapaiannya bagus gitu ya. Nah, jadi saya tuh tipe orang yang sangat kurang pergaulan teman-teman. Jadi saya masih ingat waktu pertama kali saya jadi agent 2011 akhir gitu ya. Saya punya target prospekan itu di Kelapa Gading, ya di Kelapa Gading. Saya nggak tahu caranya ke Kelapa Gading. Saya tinggalnya di Taman Ratu. Ya, saya nggak tahu caranya ke Kelapa Gading. Karena kenapa? Ya karena gitu, kurang pergaulan ya, terus minder gitu ya. Dan ada satu hal lagi yang maksudnya waktu itu membuat saya jadi minder teman-teman, ya. Karena begini, jadi waktu saya sekolah itu, saya tuh sempat nggak lulus 3 kali teman-teman. Ya, SMA saya nggak naik kelas 3 kali, ya. Dan lucunya leader saya juga gitu, ya. Ya. Orang nggak naik kelas sekali aja udah malu banget ya. Saya 3 kali teman-teman. Saya bahkan sampai waktu SMA 3 itu sampai sampai gurunya bilang, gila ini kalau nggak dilulusin mau sampai umur berapa di SMA gitu. Beneran ya, malu-maluin banget ya. Nah, tetapi ada alasannya teman-teman. Jadi gini, waktu kira-kira waktu saya umur 15 tahun, keluarga saya tuh bangkrut. Bangkrut, benar-benar habis, ya kan? Karena ada hutang dan keluarga saya berusaha untuk bayar hutang.
dijual semua aset, dibayar. Nah, tetapi udah dijual semua aset, tetap hutangnya nggak lunas, teman-teman. Nah, walaupun nggak lunas, orang-orang kan nggak percaya kalau dibilang udah nggak ada uang kan. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi mereka panggil preman, panggil tukang tagih, pokoknya semualah suruh datang ke rumah untuk eh, nagih, ya kan? Bahkan ada aparat kepolisian datang semua buat mau tangkap papa mama saya. Oke. Nah, karena kejadian seperti itu, mau nggak mau, papa mama saya harus jadi buronan. Jadi mereka harus pergi. Jadi sebelum papa mama saya pergi, mama saya ajarin saya, Cun, kita harus pergi dan saya ajarin kamu caranya bertahan hidup. Saya cuma bisa ajarin kamu caranya bikin bakmi. Makanya umur 16 tahun, kerjaan saya itu udah jualan bakmi, teman-teman. Ya, saya dari dorong gerobak, ya, dorong gerobak. Jadi kalau orang-orang sekarang pun kalau dengar saya bilang ya, oh ya dulu saya jualan bakmi dorong gerobak di daerah Taman Ratu gitu ya. Dan itu saya di pinggir got gitu, pasang papan, taruh bangku, di gerobak jualan. Ya, orang yang ngeliat saya sekarang nggak ada yang percaya, teman-teman. Masa sih tampang kayak gini dulunya tukang bakmi gitu ya? Beneran, ya dulu saya tukang bakmi. Kalau misalnya sayang sih udah lama, karena kalau misalnya dulu kan ada preman yang ngejaga di situ ya, yang tuh jadi tukang parkir, jadi apa gitu ya. Kalau tanya saya pasti mereka kenal semua, ya. Nah jadi karena saya harus cari uang, jadinya otomatis saya nggak bisa fokus sekolah, teman-teman. Ya nggak bisa fokus sekolah, jadinya nggak naik kelas terus, ya. Terus karena kehidupan begitu keras, sayanya juga jadi apa ya? Ngomongnya halusnya gimana? Pokoknya jadinya bandel banget, teman-teman. Ya, bandelnya begini. Ini dulu, bukan sekarang ya. Jadi sekarang nanti saya cerita takutnya nanti teman-teman gila serem banget nih orang gitu ya. Enggak ya. Jadi gini, dulu saya masih ingat kan nggak naik kelas 2 kali. Terus gurunya panggil saya dong, kepala sekolah apa guru saya lupa yang mana lah. Dipanggil, dibilang, Cun, kamu harus panggil orang tua kamu hadap ke saya, dia bilang. Kan orang tua saya buronan, nggak bisa ketemu saya, harus hilang. Ini waktu itu mama papa saya pergi keluar kota kemana saya aja nggak tahu, ya. Jadi tanya, ehm, orang tua kamu harus datang. Ini kita harus ngobrol. Terus dia bilang, saya bilang nggak bisa. Orang tua saya nggak akan sempat, saya bilangnya gitu. Terus gurunya jawab saya begini, kamu punya orang tua nggak becus, mau punya anak tapi nggak mau ngurusin anak. Saya cuma tanya begini, teman. Coba ngomong sekali lagi. Beneran, saya ngomongnya dengan tenang begitu. Coba ngomong sekali lagi. Iya, saya bilang orang tua kamu nggak becus. Langsung di samping saya ada bangku, saya ambil, saya hajar langsung. Wah, nah itulah nggak naik kelas ketiga kali. Ya, jadi ya pokoknya kayak gitu ya, Badung gitu ya. Nah makanya sekarang saya ngerti, kalau saya ketemu anak-anak yang Badung, saya tahu biasanya itu karena apa? Karena mereka broken home. Udah pasti, teman-teman. Di rumahnya pasti mereka nggak harmonis gitu. Beneran deh. Anak-anak yang strong, well behave, bagus itu biasanya karena keluarganya bagus. Tapi kalau dia bandel, percaya dari rumahnya. Oke? Oke. Next, teman-teman. Nah, ini masuk nih, teman-teman. Jadi singkat cerita, setelah saya berkelana gitu ya, dari berbagai bisnis ya, akhirnya saya join Prudential ya, teman-teman. Pertanyaan yang banyak orang nanya ke saya, kok bisa ya kamu mau join Prudential? Boleh nggak ceritain apa yang bikin seorang Junjun ini mau join Prudential? Penasaran nggak, teman-teman? Penasaran ya? Banyak banget orang nanya saya. Mereka tanya Ferry, gimana sih caranya lu rekrut Junjun gitu kan? Si Ferry bilang ya Junjun yang tahu, dia kan cuma ngajak ya kan, tapi yang ngambil keputusan kan saya gitu kan. Kenapa dia mau kan saya yang tahu gitu ya. Oke, dia bilang. Jadi pada yang nanyanya ke saya. Oke, saya cerita teman-teman. Jadi gini, saya bukan tipe orang detail teman-teman. Ya, awalnya Ferry itu menawarkan saya asuransi. Ya, dia cuma by phone. Cun, gua sekarang di Prudential nih, ya kan? Saya nggak ngerti waktu itu. Saya bilang Prudential apa? Asuransi. Dia bilang, oh asuransi. Terus kenapa Fer? Gue bilang, iya, gue pikir mau nawarin anak lu, kan lu kan udah punya anak. Dia bilang, gue mau nawarin buat anak lu. Gue cuma jawab begini teman-teman. Oh oke.
Em, Bagusnya berapa, Fer? Ya kalau buat anak-anak mah 500.000 udah bagus, Cun. Oh ya udah, lu datang aja. Nanti mau tanda tangan di mana gua tanda tangan. Gampang nggak teman-teman closing saya? Memang saya tipenya orangnya seperti itu, teman-teman. Kalau teman buat saya itu sangat berharga. Jadi saya nggak pernah nawar sama teman, beneran. Sampai sekarang pun begitu. Jadi kalau saya beli apa, kalau memang dia harganya mahal pun saya balik gitu. Saya nggak pernah pusing gitu ya. Jadi sama Ferry juga begitu. Ya udah, datang dong dia. Datang, closing, selesai. Dulu kan kita masih nganterin polis sendiri, betul nggak? Dia datang lah nganterin polis lagi. Betul? Pas nganterin polis, dia bilang, Cun, ini kan anak lu udah, tapi lu belum nih. Kayaknya bagusan lu juga punya deh. Oh, menurut lu bagusnya berapa, Fer? Oh, kalau buat lu mah gua rasa 1,5 juta. Oh ya udah bikin aja. Enak gak? Enak. Jadi nasabah seperti saya tuh ideal banget gitu ya. Beneran, gampang banget. Dan setiap kali dia datang, ini saya punya ini ya, saya punya kebiasaan. Setiap kali kalau dia datang, pasti saya akan jamu. Bagi saya tamu itu penting gitu untuk kita treat dengan baik. Jadi waktu pertama dia datang buat closing anak saya ajak dia makan. Waktu itu saya masih ingat di Maystar di Central Park gitu ya. Ayo makan, makan. Gue jelasin dulu, Jun. Gak usah jelasin, makan aja. Habis makan, ini gue mau jelasin. Gak usah, gue tanda tangan aja udah, tanda tangan. Pokoknya nanti urusannya gue sama lu kan? Iya, ya udah gak usah jelasin. Datang kedua kali sama hal yang terjadi yang sama. Gue mau jelasin, Jun, manfaat lu apa aja. Udah gak usah, gue bilang. Ayo kita makan aja. Gue ajak dia ke Central Park lagi, makan-makan, dan gitu tanda tangan. Enak gak? Udah gue closingin, dia closingin gue, terus yang bayar makan gue lagi loh. Enak ya? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, udah nih closing kedua udah selesai. Ya. Akhirnya dia datang lagi buat nganterin polis yang kedua kan? Nganterin polis. Nah, pas kedua datang, dia nggak nawarin asuransi lagi, teman-teman. Yang dia tawarin adalah bisnisnya. Cun, sebenarnya asuransi ada bisnisnya loh. Gue jelasin ya sebentar ya. Oh oke, boleh. Saya masih ingat waktu itu saya di Taman Ratu di warung Betawi. Gerobak Betawi nama tempatnya, tahu ya. Nah, di situ gue duduk, ya dia jelasin lah. Jadi gini, Cun, ya kan. 5 tahun 100 juta. Ya dia ngomong panjang lebar gitu ya. Tahu nggak yang di kepala gue apa? Kepala gue gini, aduh cepetan kelar deh. Gue males banget denger ginian. Beneran, gue males banget denger ginian. Jangan deh, jangan nawarin gue deh. Ya kan? Nah, waktu jadi dari kemarin gampang, tiba-tiba jadi susah, dia kaget. Loh, kok nggak mau kali ini? Dari kemarin nggak susah banget ya, cuman bilang mau apa enggak langsung mau. Ini gue nggak mau. Ya, dia bilang, ini bisnis bagus begini. Nggak mau. Gue nggak mau, pokoknya nggak mau. Kenapa? Karena menurut pemikiran saya begini. Waktu di situ, di titik kehidupan saya saat itu, saya tuh di sana udah jadi pemilik toko di Mangga 2. Jadi saya merasa saya adalah bos Mangga 2. Kalau untuk jadi agent menurut saya downgrade. Jadi menurut saya waktu itu ya, pemikiran saya adalah jadi agent itu downgrade gitu ya. Jadi saya nggak mau ya. Dan waktu dia bilang 5 tahun 100 juta, saya mikirnya apa? Lu mau bohongin anak kecil. Saya tahu lo rasanya susahnya cari duit. Mau cari di mana dalam 5 tahun 100 juta? Waktu itu saya mikirnya begitu ya, teman-teman. Terus akhirnya dia nggak nyerah, teman-teman. Ya. Pertemuan pertama dia cobalah jelasin ya. Pertemuan kedua ya kan dia jelasin lagi, diajakin saya BOP. Sampai kurang lebih 4-5 kali selalu saya tolak, teman-teman. Saya nggak mau join. Oke. Sampai ada satu kejadian di mana dia lagi main ke rumah. Dia main ke rumah, saya suruh, ayo ke kamar aja deh. Saya bilang main ke kamar saya aja. Kamar saya tuh cukup besar dulu ya. Rumahnya sewa sih, bukan beli. Jadi kamarnya cukup besar. Dan saya tuh, anak saya waktu itu masih kecil. Ya, kayaknya 4 tahun, ya 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun kalau nggak salah. Ya. Dan anak saya kan cowok, jadinya aktif, suka lari-larian gitu ya. Nah, di rumah saya tuh pakai lemari yang sistemnya geser, teman-teman. Yang sistemnya geser, jadi ada relnya. Ada relnya. Nah, jadi waktu lagi duduk-duduk ya, kita duduk-duduk, terus anak saya lari-larian, terus dia nabrak pintu lemari tersebut. Nah, kalau lemari itu lari dari relnya, pintunya itu akan jatuh. Nah, waktu jatuhnya kena kepala istrinya si Ferry, teman-teman.
pang, kencang banget, ya. Pas kena kepalanya gitu ya, saya merasa, aduh gila. Udah datang berkali-kali, ya kan, istrinya sampai benjol, masa saya nggak join juga? Beneran teman-teman. Saya pikir, aduh, kasihan banget gitu ya. Dia berharap banget saya mau gitu ya, sampai udah luka loh ini istrinya. Benjol gede teman-teman. Ya udahlah, saya join gitu ya. Nah, teman-teman, belajar apa teman-teman? Kalau memang orang yang teman-teman lihat bagus, jangan nyerah teman-teman. Benar gak? Selama niatan kita baik, benar gak? Dia pasti akan welcome kok. Ya kan, seperti saya tetap welcome kok. Walaupun saya nggak mau, saya tetap welcome karena dia teman gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, itu setengah dari kenapa saya mengambil keputusan itu. Ada lagi setengahnya lagi kenapa saya ambil keputusan saya join. Karena begini teman-teman, saya ini bukan tipe orang detail. Saya tipe orangnya tuh lebih ke arah intim. Jadi waktu kejadian itu, si Ferry juga ngomong satu hal yang bikin saya akhirnya, ya udah deh gue jalan. Dia ngomong cuman begini, Jun, gue merasa kalau lu jalanin bisnis ini sama gue, ini pasti seru banget ya Jun. Yuk kita sama-sama jalanin. Dia udah nggak ngomong income, dia nggak ngomong soal sistem, yang dia ngomongin adalah apa? Hubungan. Betul nggak? Itu yang bikin saya mau teman-teman. Jadi ada loh orang-orang seperti saya. Ada nggak yang tipe kayak saya di sini? Ada kan, betul nggak? Join karena hubungan, bener kan? Yes. Bukan karena dia dikasih tahu 5 tahun 100 juta kan? Yes. Oke. Next teman-teman. Nah, jadi setelah saya join, itu kan ceritanya kenapa saya join gitu ya. Akhirnya udah join nih teman-teman. Ketemu dong kesulitan-kesulitan di lapangan. Nah, ini adalah mindset menurut saya yang fundamental buat saya, yang akhirnya membuat apa yang saya ada sekarang teman-teman. Satu mindset yang saya tanamkan, yang saya dapatkan dan akhirnya saya pegang teguh, itu adalah resources is not the reason you fail. Teman-teman ngerti artinya apa? Artinya begini teman-teman. Keberhasilan teman-teman bukan ditentukan dari seberapa banyak resources yang kalian punya. Jadi ada orang bilang begini, ya Cun nih bisa closing satu case 1,2 M. Ini mah karena kenalannya banyak orang kaya. Ini mah saudaranya banyak yang pengusaha. Gua kasih tahu teman-teman, kagak ada yang kayak gitu. Semua yang ngambil closing besar sama saya itu adalah orang-orang yang saya tidak kenal sebelumnya. Benar-benar nggak kenal, ya. Jadi ini terjadi waktu apa? Waktu saya mikir gini. Jadi ini kejadiannya adalah waktu saya masih agent, ya. Dulu kan kita kalau ngumpul itu di mana sih, di PRJ ya Pak ya? Bener ya? Ya di PRJ kalau ngumpul ya, itu kalau misalnya itu sekali datang bisa 3.000, 5.000 gitu. Gila banyak banget. Jadi waktu bayangin saya baru join nih jadi agent. Diajak dong sama Dokter Daniel waktu itu, karena waktu itu Ferry juga masih agent. Dia baru 3 bulan jadi agent udah rekrut saya. Jadi sama-sama agent. Jadi yang mendidik kita tuh Dokter Daniel. Jadi Dokter Daniel bilang, ayo datang yuk. Itu acaranya apa sih? Kick off apa saya lupa lah ya dulu. Kick off ya. Datang. Pas saya datang teman-teman, gila isinya segitu banyak orang agent semua. Saya nanya, ini agent semua? Saya bilang, iya dia bilang. Terus kan cakep-cakep semua tuh. Beneran, karena zaman dulu tuh nggak kayak sekarang. Sekarang kan kita lebih santai ya, kayak begini kita bisa nih. Bener nggak? Kalau zaman dulu tuh kan harus jas semuanya. Jadi saya lihat gila nih. Sedangkan saya ada yang punya background tukang bakmi. Saya tuh dulu ya teman-teman nggak punya celana panjang. Beneran, karena celana panjang bagi saya tuh nggak nyaman. Jadi saya pakai celana pendek, orang pasar gitu ya. Jadi waktu saya nyampe ke situ saya lihat dong, gila, orang udah jadi agent segini banyak. Terus saya lihat juga orangnya pintar-pintar, smart-smart gitu ya. Ganteng-ganteng, cakep-cakep gitu ya. Sedangkan saya waktu itu udah gendut, dekil gitu ya. Beneran. Kayaknya kekurangannya banyak banget gitu ya. Terus saya bilang sama Daniel, saya bilang, Dok, agent udah segini banyak. Saya orangnya antisosial. Terus gimana caranya supaya saya bisa sukses di sini? Saya nggak punya loh kenalan orang kaya, saya bilang. Waktu Daniel suruh saya bikin list nama, teman-teman percaya nggak? List nama saya itu cuma 17 teman-teman.
Cuman 17, saya nggak bohong. Karena emang bener-bener nggak ada lagi. Tetapi 17 itu sampai hari ini nggak habis-habis teman-teman. Beneran, kalau teman-teman tahu cara yang benar, nggak bakalan habis. Makanya kalau saya dengar orang bilang ya, aduh, saya nggak tahu lagi nih mau closingin siapa. Saya aneh loh. Beneran, itu aneh banget. Bagi saya closingan itu ya, kayak gini, limitless gitu. Maksudnya saya sendiri tuh nggak bakal kuat buat ngambil semua marketnya. Makanya mau dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan segitu banyaknya aja. Yang prestasi juga banyak kan? Artinya marketnya emang segede gitu. Nah, jadi teman-teman, waktu itu saya jadi belajar kan. Si Daniel bilang begini sama saya. Dan ini benar-benar kata-katanya sebenarnya tajam, tapi saya dapat intinya teman. Dia bilang begini. Kamu percaya nggak, John? Dia bilang. Dari orang yang segini banyak, dia bilang. Yang nantinya benar-benar bisa breakthrough. Oke? Dan jadi yang terbaik. Paling-paling cuma 10%-nya. Dan lu tahu nggak yang membedakan antara 90% dan 10%-nya itu apa? Yang membedakan cuman yang 10% itu nggak pernah nyerah. Begitu doang. Dia bilang, lu mungkin bisa pinter, lu mungkin bisa hoki. Oke? Tetapi konsisten itu udah paling nggak ada lawannya. Kuncinya adalah konsisten. Jadi saya mikir, kalau ngadu ganteng, gue nggak bisa menang. Beneran. Ngadu cepet, gue nggak bisa menang. Ngadu pinter, gue nggak bisa menang. Tapi kalau adu rajin, gue yakin gue menang. Jadi beneran teman-teman, gue cuma punya pemikiran. Oh, artinya gue cuma perlu rajin nih. Bener nggak? Rajin dan intinya gini, paling apa ya? Paling bertahan. Orang-orang udah nyerah, gue masih jalan terus. Itu yang gue pegang teman-teman. Dan terbukti sampai hari ini teman-teman. Ya, semua yang tadinya saya nggak ada kenalan, jadi ada kenalan. Bener nggak? Yang tadinya yang percaya saya cuma 5 orang, bertumbuh jadi 10 orang. 10 orang jadi 20 orang. Dan selanjutnya teman-teman, nggak bisa habis. Ya, saya aja sebenarnya lagi fokusnya ke pengembangan tim saya. Ya, sekarang aja per hari ini sebenarnya itu ada pending case yang tinggal saya samperin untuk closing. Itu kurang lebih 600 juta api. Ya. Tapi saya belum samperin, teman-teman. Saya belum samperin. Bukan karena saya sombong, tapi emang benar-benar saya padat banget gitu waktunya. Karena saya harus pergi, satu harus pergi ke Surabaya, satu harus ke Makassar. Orangnya di sana gitu ya. Jadi saya belum sempat gitu ya. Tapi case-nya udah ada belum? Udah. Dan case-nya sulit nggak? Gampang banget teman-teman. Ya. Oke, jadi ingat ya teman-teman ya. Jangan bilang saat ini gua nggak ada kenalan. Saat ini siapa sih saya gitu ya. Kalau mau ditanya kekurangan saya bisa dibilang lebih banyak daripada ya kebanyakan orang, beneran teman-teman. Ya. Oke, next. Ini yang saya belajar ya awal-awal saya jadi agent. Sini ya. Oke, next nih teman-teman. Ini juga hal yang gua belajar, tapi ini waktu itu gue belajar dari baca satu buku ya. Teman-teman saya saranin kalau suka gitu ya baca buku, atau nggak suka baca buku tapi pengen tahu tentang buku ini, boleh ya, biasanya kita bisa dapat audiobooknya gitu ya. Judul bukunya adalah yang tulis namanya Joko Willing. Bukunya judulnya apa ya, kok gue lupa ya. Oke, ntar aja deh. Nanti kalau ingat judulnya gue ingatin. Ya, tapi buku ini sangat ini ya, sangat bikin gue sadar. Ya, jadi buku ini dia mengajarkan begini. Oh, extreme ownership. Extreme ownership. Ya, jadi dia menceritakan bahwa gini, dia menjelaskan bahwa kalau misalnya di dalam kehidupan kita ada hal yang menurut teman-teman kalian merasa perlu berubah. Ada nggak? Mungkin dari pernikahan, dari keuangan, dari hubungan dengan keluarga, mungkin secara spiritual, apapun itu yang menurut teman-teman kayaknya nih kurang oke nih dan harus berubah. Oke? Pertanyaan saya, yang pertama harus dirubah itu siapa?
Yes, jawabannya adalah diri sendiri. Artinya, extreme ownership ini menjelaskan apa? Kalau ada sesuatu yang nggak benar dalam kehidupan kalian, yang nggak nyaman, berarti itu salah siapa? Yes, salah sendiri. Dan gue terapin ini teman-teman. Jadi gue selalu bilang apa? Jangan pernah, ya. Dan salah satunya nih ya, salah satunya yang dia bilang adalah begini. Tanda dari seorang pecundang adalah apa? Dia akan blaming. Dia nggak pernah bilang itu salahnya dia. Dia akan bilang, ya ini mah karena kan lagi COVID nih. Jadi omset turun, wajar. Gitu kan? Teman-teman, gue bukan bilang apa ya. Waktu COVID, gue masih PCC teman-teman. Beneran. COVID loh itu. Orang-orang yang deket kaget semua. Gila Cun, COVID. Harus work from home. Lu masih PCC? Iya PCC. Karena nggak ada alasan teman-teman. Nggak ada alasan. Nggak ada yang bisa disalahin. Ya. Jadi pas gue baca ini, pas gue mengerti, nggak pernah sekalipun gue berani jadinya untuk apa? Untuk menyalahkan apapun itu. Nyalain situasi kah? Nyalain leader, nyalain agensi, nyalain istri, nyalain anak, apapun itu. Padahal kalau teman-teman nanya, selalu ada nggak kesulitan dalam kehidupan? Selalu ada. Tantangan selalu ada, kesulitan selalu ada. Tetapi saya cuma mau kasih tahu begini. Waktu kita blaming, itu bukan jawaban, nggak bakal jadi apa-apa juga kan gitu. Nah jadi akhirnya saya pegang teman-teman. Oke, saya selalu ingetin diri saya, kalau mau menyalahkan seorang, saya ingat bahwa ciri-ciri seorang pecundang adalah menyalahkan orang lain. Atau menyalahkan sesuatu yang lain. Saya pernah lagi speaker begini teman-teman. Saya pernah lagi speaker seperti ini. Tiba-tiba ada yang walk out keluar. Saya kaget, kenapa? Pas keluar mukanya langsung kesel gitu. Keluar. Beneran, pas udah selesai, saya disamperin leadernya, saya disalamin. Thank you kok. Kenapa? Itu agent purchase seperti itu, suka blaming. Dikit-dikit salahin. Iya, lihat dong agensi situ. Begini. Gua begini nih karena dia. Leader gua mah, aduh, si ini dong lebih bagus. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Pokoknya semua yang nggak sesuai jalan kalian, yang nggak sesuai kalian nggak puas. Salahnya siapa? Salah lu orang sendiri. Ya. Oke. Kalau kalian nggak bisa own itu, percaya deh, nggak bakal maju. Ya. Next teman-teman, ini juga hal yang mindset yang gue belajar, ya. Dan akhirnya ini sangat membantu gue dalam karir gue. Itu adalah apa? Never moan or complain. Jangan pernah mengeluh atau komplain. Ini kedengarannya simple, tetapi ini penting banget teman-teman. Penting banget karena begini teman-teman. Waktu dulu, gue sebagai agent, gue cuma diajarin sama Daniel, Cun, pokoknya kalau lu mau komplain, lu cari gue. Tapi di luaran lu jangan komplain. Lu jangan ngeluh di luaran. Betul? Sebagai agent gue belum tahu kenapa. Tapi gue lakukan. Gue gak pernah kayak begitu. Tapi akhirnya, gue mengerti teman-teman. Kenapa mengeluh itu gak bagus. Karena, gini, ada beberapa hal yang terjadi. Satu adalah begini. Saya kan ada ikut komunitas. Oke, ikut komunitas. Saya demen main motor gitu ya. Jadi kita suka riding setiap hari Minggu, riding sama teman-teman gitu ya. Nah, waktu saya join satu komunitas motor ini, sebenarnya di dalamnya sudah ada 2 agent teman-teman. Satu agent Prudential, satu lagi agent Allianz. Dan mereka sudah join di komunitas ini. Yang satu 3 tahun lebih lama, yang satu kurang lebih 5 tahun lebih lama dari saya. Jadi saya orang baru yang profesinya sebagai insurance agent juga. Tetapi singkat cerita, akhirnya orang-orang di dalam sana semua antara jadi tim saya atau jadi nasabah saya. Semua. Tahu nggak waktu ditanya kenapa? Karena saya penasaran. Ada satu yang teman baiknya agent loh. Teman baiknya agent di komunitas itu, tapi ngambilnya sama saya. Saya penasaran. Saya tanya, boleh tahu nggak? Nah, saya panggil dia Jod. Boleh tahu nggak Jod, kenapa lu ngambilnya sama gua? Kenapa nggak sama dia? Dia cuma bilang, ya gua merasa ya kalau sama lu lebih mantep aja Cun. Kenapa?
Soalnya gue kalau ketemu dia selalu komplain. Gila, lagi susah banget nih kondisinya sekarang. Begitu, setiap ketemu ya. Gimana? Aduh, bisnis susah. Lu tau gak teman-teman, hal seperti itu yang terjadi apa? Gue kasih, ini yang gue ngerti akhirnya waktu gue belajar ya. Gue ngerti bahwa begini. Orang itu, mereka akan asumsi kondisi mereka itu akan mereka samakan dengan diri dia. Maksud gue begini, gue kasih contoh. Gue pernah, karena gue gak pernah komplain, jadi orang akan mengasumsikan yang terbaik. Karena cara pandang orang itu adalah rumput tetangga lebih hijau. Bener dong? Jadi nih, lu bayangin, gue lagi anterin nasabah gue pergi ke biotes fluid. Pergi ke biotes fluid dong. Terus nasabah gue lihat, rame juga ya buka laboratorium kayak gini ya. Menurut lu nih ya Cun ya, kira-kira modal 20M cukup nggak? Gue bilang, mungkin nggak cukup kali ya. Gue nggak tahu ya, tapi kayaknya nggak cukup. Tapi gue rasa sih kalau begini, mesin-mesin gini, ya 30M oke lah. Cun, kita setengah-setengah yuk, 15M, 15M. Dia ngomong gitu. Lu ngerti gak? Teman-teman ngerti maksudnya gak? Lu kalau nanya gua, sebenarnya waktu itu karena udah lama. Gua gak punya 15M. Tetapi dia memandang gua sebegitu tingginya. Kenapa? Karena gua gak pernah komplain. Jadi ini ngelihatnya orang ini sangat oke gitu. Benar gak? Jadi jangan ngeluh teman-teman. Beneran. Dan ini terjadi bukan sekali dua kali. Sering. Karena orang akan, jadi gini, pada saat lu gak komplain, satu hal yang terjadi adalah gini. Orang lu bisa mensejajarkan diri lu dengan orang itu. Dan ini penting gak? Penting banget. Pada saat lu jadi agent, posisinya kalau lu di bawah, artinya apa? Nasabah bisa begini, lu butuh gua gak butuh lu. Bener gak? Yang benar harusnya posisinya gimana? Antara sejajar atau kalian di atas. Dia butuh kamu atau kita sama-sama saling membutuhkan. Itu yang ideal kalau mau jadi agent. Ya, jadi ingat teman-teman, jangan komplain. Ya, kalau kalian komplain yang cuma jadi apa tuh nggak? Percaya sama gue, cuma jadi gosip. Mana nggak? Lu komplain nih ya, ngomong ke semua orang. Paling dijadiin bahan ketawa doang, dijadiin cerita seru. Tadi gue dengar ada cerita seru banget. Dia lagi ribut sama suaminya. Masalah apalah gitu ya gitu. Nah, jadinya jadi gosipan doang gitu. Ya, nggak ada gunanya teman-teman. Ya. Nah, next teman-teman. Nah, ini adalah mindset saya dalam saya menjual dan juga menjalankan bisnis ini secara general ya. Nah, sebenarnya konsepnya ini simple banget, tetapi sangat powerful untuk saya dan saya ajarkan ke tim saya dan mereka juga menjalankannya dengan sangat powerful gitu ya. Jadi, orang kalau nanya saya, gimana sih caranya supaya bisa closingnya banyak, closingnya gede-gede. Mereka nanya, Cun ini nih ya, ini spesialis big case juga. Dan saya akan benarkan, saya bukan spesialis big case. Saya spesialis closing maksimal. Beda loh ceritanya. Kalau maksimal dia 2 juta, saya closingnya 2 juta. Kalau maksimal dia 1M, saya closingnya 1M. Jadi, ya, thank you. Jadi teman-teman harus tahu. Mereka nanya dong, gimana caranya? Selalu orang kalau ketemu saya nanyanya adalah gimana caranya. Saya cuma mau kasih tahu begini teman-teman. Pada saat kalian mengerti, kalian akan tahu bahwa cara itu penting nggak? Penting banget, tetapi itu masuk ke prioritas kedua, bukan prioritas pertama. Beneran teman-teman. Mau buktinya? Gampang. Setiap tahun Prudential mengirimkan kurang lebih 2.000-3.000 orang untuk pergi startup, PCC, dan lain-lain. Menurut kalian caranya beda-beda nggak semuanya? Beda-beda teman-teman, gak ada yang sama. Terus kenapa semua bisa capai? Artinya ada satu kesamaan dong. Kesamaan itu bukan di cara teman-teman. Cara banyak. Dan semuanya bagus menurut saya. Teman-teman saya yakin udah sering dengar speaker benar? Tiba-tiba ada yang sharing A. Wah bagus nih. Mana nggak? Terus ada yang si B sharing lagi, bagus juga nggak? Si C sharing lagi, bagus juga. Bagus semua teman-teman. Ya, itu hanya jadi idea. Tapi teman-teman harus punya fondasi yang benar, mindset yang benar untuk selling yang benar seperti apa. Nah, buat saya pribadi, buat saya paling simpelnya, buat menjual adalah ini teman-teman. Always prioritize others. Itu aja.
Kalau misalnya saya pertama kali rekrut seorang partner, hal yang saya tanamkan adalah salah satunya ini, dan satu lagi adalah begini. Modal untuk seorang jadi agent, untuk mereka bisa sukses, bisa closing dan lain-lain, modalnya itu sebenarnya cuma dua, teman-teman. Satu adalah tulus, yang kedua adalah antusias. Saya nggak bohong, teman-teman. Kalian boleh coba berbagai macam cara, tapi yang paling ampuh ini dua. Pada saat lu melakukan sesuatu dengan antusias, itu akan sangat menular. Antusiasme nih, kayak saya ini ngomong kan antusias, teman-teman pasti akan ketularan gitu. Wah gitu, ini seru nih gitu. Ya, yang kedua adalah tulus. Tulus itu artinya apa? Artinya kita mementingkan kepentingan orang lain, teman-teman. Jadi waktu saya prospek itu ya, sampai hari ini waktu saya prospek, waktu saya ngomong sama partner saya lagi bangun tim, maintain tim, saya nggak pernah ngomong itu kepentingannya saya, nggak pernah. Saya ngomong selalu kepentingan nasabah saya. Kenapa kamu harus ambil manfaat ini? Saya kasih tahu. Dan karena saya tulus, yang terjadi apa? Saya nggak masalah outcome-nya apa. Kalau outcome-nya dia closing, bagus. Kalau outcome-nya dia nggak closing, ya nggak apa-apa. Kalau waktu kita melakukan sesuatu, tapi outcome-nya kita tentukan, kita maunya selalu positif, itu namanya bukan tulus, teman-teman. Benar kan? Saya maunya pokoknya ini closing, terus nggak closing lu kecewa, marah-marah. Itu bukan tulus namanya. Ya kan? Saya tahu ini bukan hal yang gampang. Untuk tulus itu bukan hal yang gampang, saya tahu. Dan sangat manusiawi kalau teman-teman udah tulus, terus mereka nggak percaya, terus kalian kecewa gitu. Itu sangat manusiawi. Tetapi harus kalian punya pemikiran yang benar, di mana teman-teman pelan-pelan akan lakukan terus dan akhirnya akan terbiasa gitu ya. Nah, jadi waktu saya lakukan ini ya teman-teman ya, ini saya juga sebenarnya diajarkan sama Dr. Daniel juga. Waktu dia bilang begitu, saya orangnya bukan orang teliti ya, saya bukan orang pintar. Tetapi saya cuma pikir gini, ya udah orang yang ngasih tahu saya udah lebih pintar kok, saya ngikutin aja. Ya udah saya ikutin. Yang terjadi sangat luar biasa teman-teman. Yang terjadi adalah begini, saya lakukan ini bertahun-tahun. Tiba-tiba saya petik semua hasil yang saya lakukan itu di akhir-akhirnya, di tahun keberapa gitulah. Kenapa? Karena gini, awalnya kita ketemu nasabah, kita berusaha tulus, dia nggak percaya. Bener gak? Kan saya ngomongnya kepentingan dia nggak percaya. Tetapi luar biasa bisnis kita adalah begini. Bisnis kita adalah bisnis yang berhubungan dengan resiko pasti, teman-teman. Resiko pasti loh. Artinya apa? Cepat atau lambat pasti terjadi, betul? Artinya apa yang saya ngomongin cepat atau lambat akan terbukti benar. Betul nggak? Makanya waktu hal itu terjadi, mereka jadi sadar bahwa wah, selama ini Cun-Cun ngomong buat kepentingan gua. Betul? Berjalannya waktu teman-teman, nasabah saya jadi apa? Semuanya. Jadi trustnya gede banget. Pokoknya kalau saya buka mulut nih, mereka udah bukan nanya ini bagus apa enggak. Mereka udah tahu pasti ini bagus buat dia. Beneran. Jadi jangan sampai teman-teman ya. Kayak kemarin saya ketemu agent saya ya, agent baru ya, partner baru saya gitu ya. Orangnya sangat antusias, bagus banget orangnya ya. Saya lihat dia kandidat padahal dia baru jalan 2 minggu, tapi dia udah ada closingan kurang lebih 130 gitu ya. Dan itu dari beberapa case banyak, jadi dia aktivitasnya tinggi, bukan case-nya besar. Menurut saya itu jauh lebih bagus gitu ya. Nah jadi dia kandidat yang menurut saya bisa star club ya, minimal. Jadi dia minta sama saya, list komisi. Saya kasih list komisi. Dan dia lihat, wah, PCB sama Prucinta oke nih. Ya kan? Dan saya bilang sama dia apa? Ingat ini. Selalu prioritasnya orang lain. Jangan prioritasnya komisi. Karena satu hal yang pasti, dan ini udah universal, adalah begini teman-teman. Pada saat kalian prioritasin kepentingan orang lain, maka kepentingan kalian sendiri akan terpenuhi secara otomatis teman-teman. Ya, saya ngomong begini bukan mengada-ngada. Saya nggak bohong teman-teman. Saya manusia sama seperti kalian semua. Saya sama seperti kalian di mana setiap awal tahun
di mana API di reset jadi 0, saya mikir lagi, gimana ini ke depannya nih. Ini tahun ini bisa lagi nggak ya PCC? Begitu nggak teman-teman? Teman-teman sama nggak? Misalnya startup nih, tahun depan, aduh, 0 lagi nih, mau startup cari siapa lagi gitu kan? Tapi teman-teman gua kasih tahu, setiap tahun, awalnya saya merasa gini, kayaknya hoki nih, ya kan? Dapat PCC kayak hoki nih. Loh, tahun depan PCC lagi. Ya mungkin hokinya lagi gede nih. Tahun ketiga PCC lagi. Loh, kok bisa ya? Tahun keempat PCC lagi. Tahun kelima PCC lagi. Tahun keenam PCC lagi. Tahun ketujuh PCC lagi. Tahu nggak akhirnya saya tahu kuncinya apa? Kuncinya tuh ini. Pada saat lu pentingin orang lain, kepentingan lu akan penuh sendiri. Jadi gue nggak pernah pusing. Yang penting fokusnya adalah yang terbaik buat orang lain. Itu aja teman-teman. Ya, oke. Next teman-teman. Nah ini, loh kok nggak bisa? Aduh, gimana mau back? Oke. Nah teman-teman, ini tentang pemikiran tentang ini ya. Maksudnya gimana sih caranya saya selling gitu ya. Jadi ini saya mengerti karena gini. Saya mau jelaskan ini karena saya ketemu banyak banget orang punya masalah tentang selling. Ya. Jadi teman-teman harus ingat, selling itu adalah value. Gampangnya begini. Selling itu bukan tentang price, but it's about value. Teman-teman harus ingat banget ya. Karena saya lihat ada beberapa agent, saya nggak ngomong di sini ya, maksudnya yang saya kenal. Mereka punya kebiasaan, waktu mereka menjual itu, mereka membandingkan harga. Betul nggak? Wah, si ini, perusahaan ini, dia keluar harganya segini. Kita punya segini. Jadi kita bisa menang. Atau kebalikannya. Karena di sana lebih murah, kita lebih mahal. Artinya kita kalah. Gitu nggak? Saya kasih tahu teman-teman. Saya menjual itu caranya nggak begitu. Karena yang saya jual itu bukan angka. Yang saya jual itu adalah value. Value yang paling besar dalam waktu kita menjual, menurut teman-teman apa value-nya yang paling tinggi, saya mau tanya. Saya bantu jawab ya teman-teman ya. Value yang paling tinggi dalam menjual adalah diri kita teman-teman. Yang saya jual waktu jualan asuransi sebenarnya saya yang saya jual. Bukan produk asuransinya teman-teman. Teman-teman bisa ngerti nggak? Waktu saya ketemu nasabah, mereka kadang-kadang kan suka membandingkan, betul nggak? Wah, lu punya mahal Cun. Sama, waktu gue punya partner juga yang baru. Ini ada yang baru lagi, kemarin gue baru rekrut, orangnya udah oke. Dia langsung membandingkan dengan perusahaan lain. Wah, mahal Prudent mah, ini lebih murah nih Cun. Saya ketawa. Saya cuma bilang, ini cara saya handling buat teman-teman ya, supaya teman-teman bisa belajar. Saya cuma bilang begini. Satu hal yang pasti, yang saya ketahui, dan ini sudah pasti, dan ini sifatnya universal, itu adalah asuransi itu pasti balance hitungannya. Betul? Karena pada saat seseorang ngambil polis, maka ada 3 yang harus mendapatkan keuntungan. 3 pihak yang harus mendapatkan keuntungan. Satu adalah perusahaan asuransi, yang kedua adalah agennya, ketiga adalah nasabahnya. Betul? Mau nggak salah satu rugi? Nggak ada yang mau. Kalau nasabahnya rugi, nggak ada yang mau. Kalau perusahaannya rugi, ngapain bikin perusahaan? Kalau agennya rugi, ngapain jadi agen? Artinya, pada saat ada orang ngambil polis, 3-3 ini harus dapat. Benar nggak? Oke. Jadi, asuransi itu ada yang namanya aktuaria. Betul dong? Tugasnya aktuaria ngapain teman-teman tahu nggak? Menghitung supaya balance. Artinya, semua itu akan balik ke balance. Jadi kalau kalian ketemu asuransi lebih murah, pertanyaannya bukan kenapa ini murah. Pertanyaannya adalah apa yang dikurangin teman-teman. Itu pertanyaannya. Nggak mungkin ada asuransi murah, terus bagus. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus nasabah saya nanya, loh kalau kayak gitu, apa nih yang dikurangin? Jawaban saya apa? Saya nggak tahu. Ya, saya simpel orangnya, saya nggak tahu. Karena waktu saya digunakan untuk memberikan yang terbaik dari versi perusahaan saya. Bukan buat ngorek-ngorek perusahaan lain. Simple? Simple. Baru dia tanya balik, jadi yang bagus menurut kamu buat saya yang mana?
Yang saya karena saya bisa berikan ini. Yang saya berikan apa semuanya? Value, not price. Ya, jadi teman-teman ingat itu ya teman-teman ya. Oke, semoga dapat sesuatu di sini ya. Oke, next teman-teman. Nah ini ada yang terakhir teman-teman. Kecepatan nggak teman-teman? Belum ya, sayanya udah capek nih. Ya, kan saya udah bilang ini draining banget. Ini beneran saya kaki udah gemeteran. Ya, terus. Oke, ini salah satu mindset yang gue juga belajar ya, dan menurut gue penting banget buat teman-teman ya. Ini bisa jadi fundamental teman-teman untuk jadi lebih baik teman-teman ya. Jadi kuncinya menurut saya nih ya, kunci untuk kita bisa breakthrough, bisa punya pencapaian yang luar biasa ya, itu adalah menjadi versi diri kita sendiri yang terbaik teman-teman. Saya ada satu cerita yang sangat relate dengan ini adalah begini. Jadi waktu awal-awal saya jadi agent, saya sama Ferry itu kan bedanya cuma 3 bulan. Jadi kan bisa dibilang satu generasi lah gitu. Satu generasi gitu ya. Jadi Ferry itu ada satu titik, dia tuh jauh lebih produktif daripada saya teman-teman. Jauh lebih produktif. Waduh, omset dia udah berapa, omset saya baru berapa. Terus saya jadi mikir dong, aduh, memang bener nih. Orang tipe saya yang antisosial nih, nggak bisa jadi agent. Kayaknya saya mesti berubah jadi Ferry. Teman-teman kalau Ferry pernah speaker di sini nggak? Pernah ya. Teman-teman, Ferry itu tipenya tuh kebalikan saya banget. Dia tuh orangnya pecicilan banget, bener nggak? Bener. Kalau di style musik suruh joget di depan dia bisa. Kalau saya jangan harap. Saya pasti duduk di belakang. Lu mau tarik, mau kasih gua duit, mau apa, gua nggak bakal mau. Ya kan, kalau dia nggak, dia dengan senang hati. Ya, dia orangnya sangat happy. Ya, terus saya orangnya yang diem aja, nggak banyak ngomong. Kalau misalnya lagi duduk, orang bakal serem lah ngeliat saya gitu ya. Beneran, padahal nggak lagi marah, saya diem aja gitu. Tapi orang ngeliatnya serem banget gitu ya. Terus, karena saya lihat dia, oh, saya belajar ya, maksudnya gini. Nggak taunya, kalau mau jadi agent yang punya penghasilan bagus, harus kayak Ferry nih. Gitu dong. Akhirnya saya berusaha berubah teman-teman. Saya berubah. Saya berusaha jadi kayak dia gitu. Yang terjadi akhirnya apa teman-teman? Yang terjadi adalah menjijikkan teman-teman. Saya nggak bohong. Bisa bayangin nggak kalau saya yang gayanya cool begini, tiba-tiba pecicilan kayak Ferry. Orang ngeliatnya, ini jijik amat lu. Bener nggak? Tetapi di sana saya belajar. Belajar tuh begini. Saya menyadari satu hal. Nggak taunya, kalau kalian tahu kelebihan kalian, fokusnya tuh harusnya ke kelebihan. Nah, ini satu hal yang gue sadarin, yang akhirnya merubah. Mungkin pemikirannya simple, tapi ini kayak membuat gue sadar gitu. Jadi gini, gue mikir kan, Ferry ini orang yang murah senyum, betul apa enggak? Benar, dia gampang banget senyum. Gua ini orang yang jarang senyum. Oke? Dalam pemikiran gua, artinya begini. Oh, artinya senyum dia murahan, senyum gua mahal. Beneran. Serius. Beneran. Ferry itu kenalannya banyak, temannya banyak. Gua ini temannya sedikit. Positifnya di mana? Gue lihat loh positifnya. Gua ini orangnya eksklusif. Bener gak? Bisa bayangin nggak? Jadi nih, orang kalau bisa deket sama gue, nilainya lebih tinggi daripada deket sama dia. Bener nggak? Teman-teman, maksud gue ngerti ya? Gue bukan bilang dia lebih jelek dari gue, enggak loh. Enggak. Dia punya kekuatan dia, gue punya kekuatan gue. Satu hal yang gue belajar, ini gue belajarnya dari buku namanya Managing Oneself. Itu juga menurut gue buku yang pantas banget buat kalian baca. Dia mengatakan begini, simple banget. Orang itu pasti ada namanya plus minus. Setiap orang ada plus minus. Pada saat lu memfokuskan diri lu pada minusnya, maka the best thing that will happen is you become mediocre. Artinya apa teman-teman? Kalau lu fokusnya pada kekurangan lu, hal terbaik yang terjadi adalah lu akan jadi pas-pasan aja. Tapi pada saat lu tahu kelebihan lu dan lu fokus ke sana, maka lu akan jadi excellent teman-teman. Jadi ya, gue cuma mau kasih sedikit cerita tambahan, karena ini baru kejadian kemarin. Ya, saya lagi one on one sama partner baru saya. Dia tipenya tuh orang yang gesit banget teman-teman. Ini yang saya cerita tadi, yang udah baru jalan 2 minggu udah 130 juta. Tapi orangnya gesit banget.
Bener-bener gesit. Gue baru kali ini ngeliat orang segesit ini. Oke, beneran. Gesit banget. Belum apa-apa, gue bilang, gue kasih lu waktu one on one seminggu sekali. Dia yang minta. Kok boleh nggak one on one-nya nggak dibatasin? Dia minta loh. Gue bilang boleh, ayo gue ladenin gitu ya. Terus jadi bayangin, kemarin dalam minggu ini ya gue udah temenin dia 3 kali. Ketemuin dia udah 3 kali. Ya, dia gesit banget. Nah, kemarin ada satu kejadian, ya kan? Dia tuh dapat polis nasabah, ya kan? Dia dengan pede. Gue udah pede kok, gue udah ngerti semuanya ini. Ini mah orang pasti closing. 3 case gampang, nih bilang gitu kan. Orangnya baik, lucu lah gitu ya. Orangnya sangat antusias gitu ya. Gue bilang sama dia, bro, Dad, gue bilang, saran gue adalah, lu ambil dulu, lu cari tahu dulu semua faktanya, baru lu lakukan. Tapi kok menurut gue ini udah, ini udah sure thing lah, beres, dia bilang. Oke, gue bilang begini, sebenarnya menurut gue, hal yang terbaik lu lakukan bukan itu. Tetapi, kalau menurut lu ini udah oke, silakan go ahead, saya bilang. Udah dong, akhirnya dia go ahead. Udah kelar dia prospek dan lain-lain, sorenya dia nyari saya, kok boleh ketemu nggak? Boleh, datang. Datang dengan muka udah down. Ya kan? Aduh kok gini nih. Kenapa? Bener-bener gak sesuai ekspektasi gua, dia bilang. Dia nanya ini. Gua gak bisa jawab, dia bilang. Saya bilang sama dia apa? Artinya, yang jadi masalah ini apa? Apa yang kurang, gua bilang. Dia jawab sendiri. Kurang preparation gua. Oke. Artinya lu tinggal lakukan preparation. Gua bilang sama dia. Dia nanya sama gua begini. Padahal lu udah tahu nih kok, outcome-nya akan seperti ini. Kenapa lu gak kasih gua tahu? Gue bilang begini sama dia. Lu harus mengerti, lu harus tahu. Ada yang namanya tahu, ada yang namanya mengerti. Ini 2 hal yang sangat berbeda. Kemarin waktu gue kasih lu tahu, sebenarnya lu udah tahu belum? Lu udah tahu, gue udah kasih lu tahu loh. Jangan begini, lu preparation dulu baru ketemu. Lu udah tahu, tapi lu gak ngerti kan? Hari ini lu jadi ngerti gak? Yes, gue jadi ngerti. Jadi ke depannya gimana? Gak mungkin gue begini lagi kok, dia bilang. Gak mungkin, dia bilang. Oke, good, gue bilang. Terus dia ngomong satu hal teman-teman yang berhubungan dengan ini. Berarti nih kok, gue mesti berubah. Gue gak boleh kayak begini. Langsung gue stop. Jangan salah. Lu itu orang yang punya pace sangat cepat. Itu bukan kekurangan, itu kelebihan. Tetapi yang lu harus belajar adalah kapan waktunya slow down. Karena lu harus tahu bahwa, ini lu harus stop dulu nih. Lihat dulu. Orang yang fast pace itu negatif apa positif? Positif, tapi dia melihat itu negatif. Ini yang banyak terjadi kepada orang-orang. Maksudnya gini, banyak terjadi pada kita semua. Setengah mata gue juga dulunya. Gue melihat orang antisosial itu negatif. Bener gak? Kelihatannya negatif. Gue bisa rubah itu jadi positif, teman-teman. Jadi sama halnya dengan teman-teman. Ya, saya yakin apapun yang teman-teman punya itu sebenarnya adalah kelebihan yang tinggal kalian asah gitu. Ya, oke. Nah, teman-teman, sharing saya sampai sini dulu. Nah, kira-kira kalau masih ada waktu, boleh nggak dikasih kesempatan buat teman-teman buat bertanya? Boleh teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Ya Pak, saya mau tanya. Ya. Yang Bapak bilang kan, Bapak kan lingkungan ini kecil itunya, namanya, cuma 17, tapi nggak habis-habis gitu kan Pak. Ya. Nah, itu dengan cara gimana dan bagaimana Pak caranya sampai sekarang nggak habis-habis gitu? Okay. Terus sama yang untuk Bapak kan spesialis big case ya. Nah, apa yang Bapak kasih ke mereka, values apa yang Bapak yang ngomongnya, cara bicaranya? Seperti itu. Makasih Pak Junjun. Oke, thank you. Oke, thank you pertanyaannya. Tadi dengan Bu siapa? Oke, Ciberta lah ya saya panggilnya ya. Oke, Ciberta, thank you pertanyaannya. Tadi berarti ada 2 part pertanyaannya ya. Yang satu adalah Oke, dari 17 nama kok bisa nggak habis-habis gitu ya. Dan bahkan bayangin sampai sekarang aja ada closingannya saya hold gitu ya. Bisa bayangin nggak? Tadinya cuma 17. Nah, karena begini teman-teman. Saya sadar bahwa sumber nasabah yang paling baik
adalah dari nasabah existing. Betul nggak? Sumber nasabah yang paling baik adalah dari nasabah existing. Jadi, karena saya mengerti itu, saya tahu. Artinya saya cuma perlu namanya customer base. Customer base saya sebesar apa, itu yang menentukan grow-nya saya, betul? Makanya dari 17 nama, yang closing itu 10, 7 nolak. Yang 10 ini saya jaga baik-baik. Saya servis sebagus mungkin. Betul nggak? Yang terjadi dari 10 ini kasih saya referensi. Karena gini, ini yang ngajarin saya juga Daniel. Saya bilang sama Daniel begini, Dok, gue nggak punya kenalan orang kaya. List nama cuma 17. Gimana caranya? Dia bilang saya begini, Cun, sebenarnya setiap orang itu punya networknya sendiri nggak? Bener dong? Di antara kenalan-kenalan dia ada yang orang kaya nggak? Ada. Masalahnya cuma satu, dia mau kenalin lu apa enggak? Itu doang. Berarti poinnya adalah lu masih mikir gimana caranya supaya orang mau kenalin lu. Dan gue langsung mikir, oh iya benar juga ya. Kenapa? Karena kita harus tahu, kita berbicara soal referensi, betul nggak? Referensi itu sebenarnya mempertaruhkan nama baik orang. Benar nggak? Waktu gue mau kasih referensi nih, lu ambil sama dia aja deh. Sebenarnya gue mempertaruhkan nama baik gue loh. Benar nggak? Karena kalau sampai dia malu-maluin, gue yang jadi jelek. Gue make sure orang yang kasih gue referensi nggak ada yang malu-maluin. Itu yang gue lakukan. Tapi mulainya dari kecil, dari 5. Akhirnya yang 5 salah satu kasih kenalan nih, A, B, C, terus kasih lagi. Kalau saya ngejelasin ya, saya kasih buktinya yang gampang begini. Tadi saya cerita, saya punya agent yang baru namanya Dedi. Si Dedi ini, saya kenal dia dari namanya Adi. Oke, jadi awalnya ini semua nasabah. Adi. Dedi dan Adi sekarang jadi tim saya. Adi saya kenal dari orang namanya Wanto. Wanto ini saya kenal dari orang namanya Yudi. Yudi saya kenal dari namanya Yurni. Yurni saya kenal dari namanya Cindy. Cindy saya kenal dari namanya Frankie. Frankie saya kenal dari namanya Eva. Itu serenceng tadi teman-teman. Itu semua yang ngambil sekeluarga dan dikasih kenalan lagi sampai kayak kerabat-kerabatnya gitu. Ngerti nggak kenapa bisa begitu? Karena mulainya awalnya dari Eva. Eva ini saya servicing dengan baik. Dia butuh apa selalu saya bantu. Akhirnya dikenalin lah. Puas dong dia dong. Dan dia nggak bakalan ragu untuk ngasih saya referensi. Karena dia melihat apa yang saya lakukan buat dia. Bener kan? Akhirnya dikenalin deh 1, 2, 3 gitu. Jadi sampai sekarang itu terus berlanjut teman-teman. Saya bahkan sampai sekarang pun kalau ketemu nasabah gitu ya. Saya ada satu pola waktu saya memberikan edukasi ke nasabah. Polanya ini membuat orang itu sadar bahwa ngambil asuransi itu nggak sekali. Jadi otomatis ini baru kejadian baru kemarin. Saya lagi nyetir dia telepon, dia nasabah sendiri yang nanya, Jun, menurut kamu ini saya udah boleh nambah lagi belum? Bayangin nggak? Enak nggak? Yes. Oh iya, gue bilang udah boleh sih. Nantilah kita ketemu ya. Dan ini kalau ngambil harusnya nggak kecil, pasti besar. Karena sebelumnya dia ngambil sama saya udah 400-an juta gitu ya. Nah, teman-teman mau tahu caranya? Mau ya? Oke. Mungkin boleh minta ini nggak kertas saya kasih lihat gitu ya. Dan ini juga jawabannya kenapa saya lakukan, karena ini jawabannya kenapa saya close-nya gede. Ya. Oke. Jadi kalau teman-teman, saya yakin teman-teman udah pernah dengar segitiga proteksi, betul nggak? Bener ya, teman-teman udah pernah pakai itu. Nah, tetapi sama saya modifikasi gitu ya. Saya modifikasi jadi versi saya gitu ya, supaya saya bisa dapat case yang lebih besar gitu ya. Nah, teman-teman gini. Oke. Jadi, saya suka tuh ngomong sama nasabah begini. Ci, boleh tahu nggak tujuan Koko atau Cici ngambil asuransi itu apa sih? Saya selalu nanya begitu. Terus dia jawab dong. Apapun yang dia jawab, apapun itu yang dia jawab, saya langsung bilang begini. Oke. Saya setuju ya, tetapi saya mau kasih tahu perspektif saya nih. Ya, jadi orang ngambil asuransi itu sebenarnya umumnya ada 4 alasan. 4 tujuan orang ngambil asuransi. Tujuan pertama itu adalah untuk proteksi. Oke? Nah, untuk memiliki proteksi yang bagus, kita harus ada 2 hal. 1, kita harus ada perlindungan rumah sakit sesuai tagihan. Benar?
Plus kita harus ada uang pertanggungan penyakit kritis 2,5 M. Kenapa? Karena banyak orang nggak sadar bahwa kartu rumah sakit itu nggak mengcover seluruh biaya penyakit kritis. Makanya kita harus ada ambil tambahan. Contohnya, saya ada nasabah kena stroke dan dia harus melakukan stem cell 8 kali di Singapura. Sekali stem cell 200 juta. Diganti nggak di sini? Enggak. Tapi kalau dia ada PCB atau whatever, keluar 2,5 M, jadinya diganti nggak? Jadinya diganti. Makanya saya bilang ke nasabahnya, kenapa harus ada dua ini? Kalau kamu punya dua ini, maka secara proteksi kamu sudah komplit. Tapi kalau belum ada, sebenarnya masih ada resiko kemungkinan kalian mengalami kerugian finansial. Karena tujuan orang ngambil proteksi di awal, tujuan awal orang ngambil asuransi untuk proteksi, tujuannya adalah begini. Supaya kalau terjadi satu musibah, saya nggak mengalami kerugian secara finansial. Poinnya adalah itu. Setuju? Iya. Sekarang, kalau sudah mengerti ini, saya akan jelaskan alasannya kenapa 2,5 M. Karena orang yang sakit kritis itu biasanya butuh waktu 5 tahun. Di antara 5 tahun ini dijaga baik-baik terus nanti akan baik, atau 5 tahun ini kurang oke terus biasanya nggak lama lagi udah memburuk. 5 tahun ini butuh biaya nggak? Butuh. Buat saya, 1 tahun biaya 500 juta itu adalah yang ideal. Tetapi tergantung orangnya masing-masing. Kalau orang kan punya standar hidupnya masing-masing, benar nggak ya? Kalau misalnya dia mau berobatnya di Indonesia aja, mungkin pengobatan tradisional 1 M cukup. Berarti 200 juta setahun. Tetapi ini menurut standar masing-masing. Saya mau tanya nih, Koko sama Cici, saya tanya. Kok, kalau misalnya menurut Koko, berapa sih yang dibutuhkan setahun? Mereka jawabnya apa? Kayaknya GoPT nggak cukup, Cum. 1 M baru cukup. Closingnya jadi gede nggak? Yes. Kedua, saya bilang, tujuan orang ngambil asuransi adalah untuk value. Apa ini value? Ini adalah kita berbicara tentang nilai ekonomis seseorang. Betul? Setiap orang itu punya nilai ekonomis. Jadi kalau misalnya dia sampai meninggal, sakit kritis atau cacat, dia akan kehilangan nilai ekonomis itu. Nah, jadi idealnya, berapa orang harus ngambil nilai ekonomis? Itu adalah 10 tahun dia punya income. Kenapa 10 tahun? Ini juga ada faktanya, silakan di Google. Karena orang yang kehilangan pemberi nafkah utama itu butuh waktu 7 sampai 10 tahun baru keluarganya bisa stabil lagi. Makanya kalau kita mau rencanakan asuransi untuk mengcover kita punya value, idealnya adalah 10 tahun income. Jadi kita nggak usah pusing. Kita ada apa-apa, keluarga kita 10 tahun udah aman. Oke? Next, tujuan orang ngambil asuransi adalah untuk aset. Aset ini ada dua, teman-teman. Satu adalah untuk menambahkan aset. Yang kedua adalah untuk melindungi aset. Bedanya apa? Bedanya adalah begini, teman-teman. Orang yang punya aset, tetapi dia masih punya obligasi, ya, dalam arti dia punya beban tanggung jawab untuk melunaskan. Betul? Maka dia perlu diproteksi asetnya. Betul? Tapi kan ada orang-orang yang udah duitnya nggak ada seri, nggak punya utang, nggak punya kredit. Maka dia ngambil asuransi tujuannya buat apa? Buat tambah gede asetnya. Betul nggak? Saya cuma ngomong sama orang simple. Soal saya ketemunya orang yang tipe yang mau nambah, saya cuma bilang, kok Ci, boleh tahu nggak saat ini apa sih aset-aset lu? Dia jawab dong, oh gue punya emas, gue punya ruko, gue punya tanah, whatever it is. Dia ngomong. Gue cuma nanya, kenapa nggak semuanya jadi ruko aja? Pertanyaan gue begitu. Ya enggak lah John, kenapa nggak semua jadi emas aja? Ya enggak lah. Jawabannya adalah apa? Karena dia mau diversifikasi. Betul? Karena setiap aset itu ada kelebihan dan kekurangan. Hari ini gue datang mau jelasin bahwa asuransi bisa jadi aset loh. Aset asuransi juga punya kelebihan dan kekurangannya. Dan gue kasih dia tahu. Waktu dia tahu, oh kalau gitu bagus nih, ambil. Gede nggak closingannya kira-kira? Gede pasti. Ya. Next, yang terakhir adalah orang ngambil asuransi tujuannya untuk menciptakan legacy. Teman-teman, ini simple, saya nggak jelasin, intinya warisan gitu ya. Teman-teman, sewaktu saya ketemu nasabah, saya bilang,
Koko sama Cici perhatiin nggak? Sebenarnya, kalau kita lihat ini adalah yang istilahnya udah pasti semua orang harus punya. Bener nggak? Harus punya semua orang. Tetapi, waktu kita berbicara value, aset, dan legacy, sebenarnya kita lagi berbicara tentang apa, toh? Kita lagi berbicara tentang tahap kehidupan. Ini adalah tahap kehidupan pada saat kita produktif. Ini adalah tahap kehidupan pada saat kita mapan. Ini adalah tahap kehidupan pada saat kita pensiun. Menurut Koko sama Cici, penting nggak setiap tahap kehidupan ini semua diproteksi dengan baik? Penting banget, dia bilang. Oleh karena itu, semakin cepat kita melakukan perencanaan, maka akan semakin enteng untuk kita melewati setiap tahap kehidupan. Saya kasih contoh. Misalnya hari ini kamu ngambil sama saya untuk mengcover value sebesar let's say 20M. Ya. Berarti di sini udah ada 20M dong. UP dia, benar nggak? Terus dia udah umur 55 nih. Udah lewat masa produktifnya nih. Benar nggak? Otomatis polis ini akan jadi apa? Otomatis jadi aset. Tinggal saya tanya, Ci, sekarang nih masa produktif itu udah lewat nih, aman udah nih. Jadi nggak jadi masalah. Tetapi ini prosesnya berubah jadi aset. Pertanyaan saya, cukup nggak inti untuk mengcover asetnya? Dia bilang, Cun, nggak cukup. Aset gue mas sekarang udah 50M. Artinya gue mesti nambah polis 30M lagi. Jadi 50M kan? Udah 50M. Berjalan 10 tahun kemudian lagi nih. Udah 6 bulan. Dia pasti mikirnya udah mau kasih ke anak cucunya. Gue tinggal tanya, saat ini program lu nih, ya, yang 50M ini, udah bisa berubah jadi legacy nih. Kira-kira 50M cukup nggak buat keluarga lu? Nggak cukup, Cun. Gue maunya 100M. Oke, berarti kita nambah lagi 50M jadi 100M. Makanya waktu gue closing, beneran, closingan gue tuh berseri. Closingan gue tuh nggak satu, pasti berseri. Karena gue punya mindset seperti ini. Oke, kejawab nggak, Ci? Thank you. Oke, mungkin ada pertanyaannya, nggak nanya rugi. Karena kalau nggak nanya gue nggak bisa keluarin. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Pak Mul ya? Ini orang luar biasa, boleh kasih plus dong teman-teman ya. Nah teman-teman, tadi saya di belakang nanya, Pak Wahyu juga nanya ya sama ini. Menurut saya ini powerful nggak tadi dengar? Keren banget nggak? Keren banget, ini daging semua teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak nanya rugi. Nah saya yang nanya dah. Jadi supaya tadi di belakang saya bilang, wah keren banget sharingnya. Jadi apa yang tadi sharing belakang sebenarnya teman-teman mesti dengerin, itu bagus banget. Karena gini teman-teman, banyak orang di luar sana selalu bilang, waktu selling mau fokus ke switch ke rekrut, banyak kan sana. Aduh gua nggak bisa nih. Ada yang selling gua keganggu nih, tiba-tiba drop. Betul nggak ya? Isunya gitu ya, kadang-kadang betul ya. Nah, aduh nanti gua kalau rekrut selling gua gimana? Nah, terus waktu rekrut, waktu rubah dari selling ke rekrut, banyak challenge-nya, ada tantangannya gitu ya. Nah, tadi Coach Cuncun ini sharing menurut saya powerful, keren banget. Nah, mau denger nggak? Mau denger ya. Gimana kok Coach Cuncun nih? Dari yang selling jago tiap tahun, wah selling itu kecil, dia bilang kecil lah, gampang. Closingnya tahu kan ya? 1,2M, kecil banget nggak? Kecil banget, presisi banget, tentu nggak gampang, ya kan? Nah, mau rubah ke rekrut, akhirnya sukses, bangun tim sukses. Tadi cerita di belakang keren banget, saya bilang, wah keren banget, boleh sharing dong kok. Oke, thank you teman-teman. Oke, mungkin kalau sharingnya percis kayak tadi yang saya cerita di belakang susah ya, karena kan saya bereaksi dari apa yang ditanya gitu ya. Jadi gini, tetapi teman-teman, saya mau kasih sedikit mindset tentang gimana saya jalanin bisnis ini gitu ya. Jadi gini teman-teman, saat ini teman-teman saya lihat banyak banget yang kejadiannya kayak saya, di mana menjual, jago jualan. Segini lah. Dulu saya punya mindset tuh begini. Jadi orang tuh nggak boleh setengah-setengah. Oke? Kalau mau jago jualan, jago banget sekalian. Mau jago rekrutnya jago banget sekalian. Jangan di tengah-tengah. Karena yang di tengah-tengah, dibilang jago jualan juga enggak, dibilang jago rekrut juga enggak, jujur, itu pasti akan mati. Tetapi berjalannya waktu, gue jadi mengerti begini teman-teman.
satu hal yang membuat gue sangat sadar adalah gini. Kalau misalnya gue analogikan bisnis kita ini sebagai pertandingan. Anggap nih kalau sebuah pertandingan. Kalau kita bertahan, outcome-nya most likely adalah apa? Antara seri atau kita kalah, betul nggak? Tetapi kalau kita memutuskan untuk menyerang, kemungkinannya adalah 3. Antara seri, kalah, atau menang. Tapi ada kemungkinan menangnya loh. Teman-teman sadar apa enggak? Kalau kalian fokusnya ke selling, sebenarnya itu bertahan, kalian tahu nggak? Ini hal yang gue sadarin loh. Nggak taunya selama ini gue selling, walaupun PCC terus nih. Ya, PC, dapat terus. Tapi gue baru sadar bahwa itu sebenarnya gue lagi bertahan, teman-teman. Bukan menyerang. Kalau kalian mau bisnis dengan benar, maka posisinya harus menyerang. Benar nggak? Supaya kita bisa, saya bukan bilang masalah uang, teman-teman. Karena menurut saya uang itu otomatis. Kalau kita kerjanya benar, fokusnya benar, mindsetnya benar, uang tuh otomatis datang. Nah, jadi waktu itu saya terganggu banget pikiran saya. Saya udah ngerti nih, wah ini kayaknya kalau begini terus nggak bisa ya. Terus gimana caranya supaya saya bisa switch dari yang tadinya saya seorang penjual yang sangat powerful, gue pengen nih jadi leader yang sangat kuat. Betul kan? Akhirnya gue rubah. Waktu gue rubah, gue cari beberapa orang yang gue tahu bahwa tadinya mereka seperti gue, penjual yang kuat, tapi tiba-tiba jadi leader yang timnya bagus banget. Gue cari satu-satu, siapa aja gue cari tahu dan gue samperin, gue ajak ngobrol semuanya. Ya, ada beberapa, itu salah satunya si Erison, si Richard Odeanto, siapa lagi, si Edward Himawan. Nah itu semua sama Ci Syam Suryani, itu semua adalah orang-orang yang tadinya seller banget, penjual banget. Tapi akhirnya mereka berubah semuanya. Gue tanya mereka semuanya. Pas gue tanya, mereka semuanya punya pendapat yang berbeda-beda, ya kan? Tetapi akhirnya gue dapet benang merahnya. Dan waktu benang merahnya dapet, itu gue tulis, gue catet, gue pikirin berbulan-bulan, dan akhirnya gue share ke mereka. Gue minta waktu mereka, gue bilang gue share. Ini yang gue dapet. Menurut kalian gimana? Tahu nggak yang terjadi apa? Dia orang bilang, ini bagus Cun, boleh nggak gue pakai buat jadi materi? Silahkan. Apa yang gue sadarin? Jadi gini teman-teman. Cun yang dulu ya, Cun yang dulu sebagai leader, itu seperti ini. Gue merasa, gue kan udah cukup walk the talk lah. Bener nggak? Gue bilang, oh jadi orang harus gini. Gue lakukan. Dan gue buktikan bisa. Jadi waktu gue ngerekrut orang itu nggak mau menjalani apa yang gue kasih tahu. Itu biasanya gue akan langsung kesel gitu. Gue merasa gini, ya ampun nih orang, udah gue kasih tahu caranya yang bener, masih nggak mau nih. Ya, ngomong kasarnya ya, dalam hati gue begini, lu udah susah masih ngeyel, mau gimana maju? Ya udah tinggalin aja. Beneran, itu gue yang dulu seperti itu. Tetapi akhirnya gue menyadari bahwa lu nggak bisa men-treat bisnis itu seperti itu. Lu nggak bisa ngelihat orang itu sebagai objek. Kan itu kan seperti lu lihatnya cuma sebagai objek lah ya. Akhirnya satu hal yang gue belajar itu adalah apa? Adalah gimana caranya mindset yang harus diterapkan. Nah jadi gue juga punya mindsetnya itu sebenarnya simple. Gue udah pernah sharing, tapi waktu itu sharingnya di sesi leader. Ya, mungkin ada baiknya di sesi leader ya Pak. ya karena menurut gue lebih tepat sasaran. Kalau misalnya masih ada agent-agent, menurut gue nanti gitu ya. Tapi intinya gini teman-teman, satu hal yang gue sadar begini. Gue sadar bahwa ada 3 hal yang untuk tim kita berkembang, 3 hal ini nggak boleh nggak ada teman-teman. Gue sadar banget. 3 hal itu apa? 1, agent yang kita rekrut semua harus tertanam di agency. Yang kedua, harus tertanam di komunitas. Yang ketiga, harus ada one on one dengan kita. Teman-teman berkaca sendiri, saya nggak nanya, saya nggak coba kayak menggali teman gimana. Tapi teman-teman harus jujur sama diri sendiri. 3 ini ada nggak? Teman-teman percaya, 1 nggak ada, nggak jalan agentnya. Salah 1 nggak ada, nggak bakal jalan timnya. Percaya sama saya. Saya udah pernah coba, nggak ada agency, tapi ada komunitas, ada one on one, nggak jalan.
Saya udah pernah ada agency, ada komunitas, nggak ada one on one, nggak jalan juga. Jadi 3 ini krusial banget teman-teman. Jadi salah satu poin, banyak hal yang saya pelajarin yang maksudnya saya bisa share. Cuman menurut saya ini salah satu core-nya. Kalau 3 ini aja teman-teman nggak bisa, menurut saya sulit untuk bisa bangun tim yang lebih besar. Ya, perubahan saya ini cukup drastis, di mana yang tadinya saya, kalau di agency, saya tuh selalu setiap tahun saya top 1 produser. Ya. Tetapi 2 tahun terakhir ya, itu selalu top recruiter. Itu berbeda banget teman-teman. Berbeda banget. Teman-teman bisa gini, yang saya ngomong dari tadi, itu benar-benar dari hati teman-teman. Menurut saya penting banget pada saat kalian melakukan sesuatu itu dengan kasih. Menurut saya itu penting. Kalau teman-teman bisa lihat, orang suka nanya saya, kok kamu bisa sih sharingnya itu powerful? Saya bilang saya share powerful bukan saya pengen powerful, tapi saya memang di hati saya pengen kalian bisa dapat hal yang saya mau sampaikan gitu. Makanya jadinya powerful, karena dengan niatan yang baik gitu teman-teman. Ya, nah mungkin sementara begitu dulu ya Pak ya. Wow, keren ya, luar biasa teman-teman ya, benar-benar ya tadi kalau vibrasinya powerful, benar-benar tulusnya kelihatan ya, value-nya luar biasa. Sekali lagi thank you banget, sharingnya sangat daging semua. Boleh teman-teman kita bangkit berdiri, kita kasih applause yang luar biasa teman-teman ya. Wah ini luar biasa, ini masih banyak ilmunya yang kita perlu gali, nanti kita bisa undang lagi nih, keren banget, thank you.